السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا شريعا بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita bersama-sama, kita bisa menunaikan salat zuhur dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil kiamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga apa yang kita baca ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan juga pengarang kitab ini itu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Nawawi Al-Bandani Al-Jawi. Semoga kitab ini menjadi simpanan buat mereka semuanya, buat beliau semuanya, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan kitabnya dibagikan. Dibuka halaman ke-8. Halaman ke-8 baris paling bawah, yaitu bab sulasi, bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-bab sulasi, bab yang ketiga. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Dan di dalam bab sulasi ini ada 55 mau'izah, ada 55 nasihat. Sab'atun akhbarun, yang 7 berupa hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi atharun, dan selebihnya. Jadi 55 tadi, yang 7 berupa hadis, kemudian yang 48 itu perkataan daripada para sahabat. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man asbaha, barang siapa yang masuk pagi hari, yang di pagi hari, ay dakhala fi waqti sabahi, masuk di waktu subuh, wa huwa yashku ilan nas, dia mengadukan kepada manusia, ngadu kepada manusia, ziqal ma'ashi, yaitu tentang kesulitan hidup, ya, tentang kesulitan hidupnya. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia telah mengadukan Allah Subhanahu wa taala.
dia telah mengadukan Tuhannya kepada manusia. Wasikayatu la taliku illa ilallahi, karena sesungguhnya sikayah, pengaduan itu tidak patut, tidak layak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min jumlatid doa, karena sesungguhnya sikayah, pengaduan itu termasuk daripada jumlah doa. Amma sikayatu ilan nas, adapun pengaduan kepada manusia, fahiyah, sesungguhnya sikayah, sikayah itu min alamati adamir ridho bi qismatillahi ta'ala lahu, menandakan, menunjukkan tidak adanya keridhaan atas pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kama ruwiya an Ibnu Abdullah bin Mas'ud, seperti halnya yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil faqulna ala u'allimukum, bukankah kami telah mengajarkan kepada kalian semuanya beberapa kalimat yang Nabi Musa alaihi salam telah membaca kalimat tersebut, berdoa dengan kalimat tersebut ketika menyeberangi lautan beserta Bani Israel. Faqulna, maka kami pun berkata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah oleh kalian semuanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi makalah yang pertama dari bab sulasi ini itu diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk pagi hari, kemudian dia mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka orang itu seolah-olah telah mengadukan Allah kepada orang lain, pada manusia. Jadi intinya orang itu tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Jadi pagi hari ngadu, pagi-pagi udah ngadu kepada orang lain, waduh ini sulit banget kehidupan saya, ini belum ditagih utang, belum lagi ini, belum lagi itu. Nah, nih. Jadi menceritakan kesusahan hidup pagi-pagi. Banyak nggak yang begitu? Banyak biasanya. Pagi-pagi udah curhat kepada orang lain. Kenapa? Karena li'anna sikayah itu jumlatud du'aiyah. Jadi pengaduan itu termasuk doa. Mestinya kan kita doa kepada Allah, doa bukan kepada manusia. Kalau kita ngadu manusia, sama halnya kita seolah-olah kita itu minta tolong kepada manusia. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ala u'allimukumul kalimatil lati tatakallama Musa alaihi salam hinna jawazal bakhra ma'a bani Israil. Bukankah aku telah ajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang Nabi Musa alaihissalam pada saat itu membaca kalimat tersebut ketika nyebrang lautan. Nah, ini.
Jadi ketika Nabiullah Musa alaihissalam ini dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga tentara-tentaranya pada saat itu, jadi Nabi Musa kemudian dihadapkan dua kesulitan. Yang pertama, depan ini ada lautan, belakang ini adalah Fir'aun dan juga para tentaranya. Bingung Nabi Musa, bagaimana ini? Bagaimana mau nyebrang? Kalau enggak nyebrang, belakang musuh. Kalau nyebrang, tenggelam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhaf daraka wa la takhsha." Sungguh telah aku wahyukan kepada Musa alaihissalam, an asri bi ibadi, pergilah di malam hari beserta hamba-hambaku, yaitu Bani Israel pada saat itu yang beriman. Wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, dan pukulkanlah tongkatmu itu di lautan, buatlah jalan di lautan tersebut akan menjadi kering. Nah, ketika dipukul akan menjadi kering. La takhaf daraka wa la takhsha, janganlah engkau takut akan terkejar oleh musuh-musuhmu, yaitu Fir'aun dan teman-temannya, wala takhsha, dan jangan khawatir. Nah ini, jadi dapat firman Allah supaya memukulkan tongkatnya. Akhirnya dia memukulkan tongkatnya tersebut, jeblet. Ternyata lautnya enggak terbelah. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam terlalu percaya sama tongkat. Dipukulkan lagi yang kedua, jebret. Laut Merah ternyata enggak terbelah juga. Akhirnya Nabiullah Musa kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Ini doa Nabi Musa ini. Nah, ini silahkan yang hafal, berarti jodoh pakai Allahumma lakal hamdu. Dulu saya juga begitu, kiai saya ini kalau hafal jodoh ya, saya baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini. Jadi Nabiullah Musa dihadapkan dengan kesulitan. Maka Nabiullah Musa kemudian berdoa, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji milikmu, segala puji bagimu. Wa ilaikal mustaka, maka kepadamu kami mengadu. Mau bagaimana lagi ya Allah? Di belakang kami dikejar musuh, di belakang kami dikejar oleh Fir'aun dan juga tentara-tentaranya. Kemudian di depan lautan kami bisa nyemplung. Saya telah sabetkan tongkat ini namun tidak terbelah-belah juga. Engkau telah perintahkan untuk membuat jalan, memukulkan tongkat, tapi enggak terbelah juga ya Allah. Maka kami mengadu kepadamu ya Allah. Hanya engkau yang bisa memberikan pertolongan. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, dan kepadamu pula kami memohon pertolongan. Yang bisa menolong hamba untuk bisa membelah laut ini hanya engkau. La haula. Nah, ini kekuatannya nih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Jadi enggak ada daya, kita ini enggak punya daya, enggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tongkat disabetkan, jebret, lautan seketika terbelah. Terbelah, kering. Jadi seperti tembok itu membelah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang beriman ini kemudian menyeberangi lautan tersebut. Begitu Nabiullah Musa sampai ke pinggiran, Fir'aun dan juga tentara-tentaranya masuk di dalam laut tersebut, kemudian kembalilah lagi lautan sehingga mereka semuanya tenggelam di laut Merah. Nabi Musa dan juga teman-temannya Bani Israel yang beriman ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini.
Ini kita diajarkan oleh Rasulullah supaya jangan mengadu tentang kesulitan hidup kepada orang lain. Kalau kita ngadu kesulitan hidup kepada orang lain, maka seolah-olah kita itu ngaduin Allah. Allah ini enggak adil ini. Masa saya udah berusaha sedemikian mungkin tapi enggak dapat apa-apa. Nah, ini kita enggak ridho. Enggak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kalau bisa baca tuh doa ya. Dihafalin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqat wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan lagi, silahkan dibuka kitabnya lagi. Mana tadi? Qala al-A'mas, sahabat A'mas berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiqin al-Asadil Kufi." Jadi sahabat A'mas berkata, saya tidak pernah meninggalkan membaca doa itu semenjak saya mendengar doa itu dari Syaqiq al-Asyadi dari Kufah. Nah, jadi A'mas ini nggak pernah meninggalkan doa itu semenjak dia mendengar doa itu dari Syaqiq al-Asyad. Jadi Allahumma lakal hamdu selalu dibaca oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan qala al-A'mas wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu, dan dia mendengar dari Abdullah radhiyallahu anhu. Atani, kata beliau, kata sahabat A'mas, atani atin fil manam, telah datang kepadaku di dalam mimpi. Faqala, orang yang datang dalam mimpi ini berkata, ya Sulaiman, hei Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah dalam doa tersebut, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Nah, ini di dalam mimpi sahabat A'mas ini dia ada suara yang meminta supaya menambahkan doa tersebut. Jadi Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nasta'inuka solaha amrina kulli. Nah, suruh nambahin itu, terserah mau ditambahin atau enggak. Kalau saya biasa pakai yang awal aja, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu cukup. Kalau mau ditambahin juga boleh. Yang kedua, wa man asbaha ay dakhala fi waqti sabah li umurid dunya hazinan faqad asbaha syafitan Allah. Barang siapa yang pagi hari masuk waktu subuh, kemudian dia bersedih dengan urusan dunia, maka faqad asbaha sakhitan Allah, sungguh dia telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pagi hari kemudian dia bersedih dengan urusan dunia, maka orang ini sungguh telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, artinya man hazina ala umurid dunya, barang siapa yang bersedih dengan urusan dunia di pagi hari, faqad ghadaba 'ala Allah, sungguh dia telah benci kepada Allah Subhanahu wa taala, telah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yarda, karena sesungguhnya dia tidak ridho bi qada'illah, dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak sabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'min biqadarihi, dan tidak beriman atas putusannya. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya setiap apa-apa yang terjadi di dunia ini fahuwa biqadaillahi ta'ala, ini telah menjadi ketetapan Allah, wa qadarihi, dan juga telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Ini masih hadis tadi ya. Jadi barang siapa yang di pagi hari
dia sedih karena mikirin urusan dunia, maka sesungguhnya dia telah membenci Allah karena enggak ridho sama Allah, dan juga dia enggak sabar atas ujian yang Allah berikan. Pagi-pagi baru bangun subuh, udah ketinggalan subuh, sholat subuh berjamaah enggak, dia susah mikirin dunia. Aduh, ini bagaimana nih nanti nih, kerjaan udah dipecat, dipecat dari kerjaan, nyari kerjaan susah, mikirin dunia. Sementara dia sholat subuh aja nggak kepikiran. Padahal orang yang kaya itu ya, kalau di Indonesia kan ada 10 orang terkaya, itu kan ada 10 orang terkaya di dunia, ada 10 orang terkaya di Indonesia. Itu yang 10 orang terkaya di Indonesia itu masih kalah dengan orang yang melakukan 2 rakaat fajar. Tuh. Masih kalah dengan orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Makanya kan rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini sabda Rasulullah. Jadi 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat subuh ini lebih baik daripada dunia. Ngapain kita pusing-pusing kemudian mikirin dunia mulu sampai pusing? Jangan. Kita mestinya pusing, ya Allah, tadi enggak sholat 2 rakaat subuh, tadi enggak sholat jamaah sholat subuh. Bagaimana sholat jamaah subuhnya? 2 rakaat sebelum subuhnya aja lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat subuhnya bagaimana? Seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam sholat subuh dengan berjamaah, maka niscaya mereka akan datang ke masjid untuk berjamaah, walaupun dia datang dengan ngesot. Ngesot maksudnya apa? Ngerangkak. Sambil merangkak maka dia mau tekatin untuk ke masjid, kepengen sholat subuh dengan berjamaah. Tapi nggak ditunjukkan oleh Rasulullah berapa besar pahalanya sholat subuh berjamaah, nggak dijelaskan oleh Rasulullah. Yang dijelaskan adalah 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka 2 rakaat subuh dengan berjamaah pahalanya lebih besar dari itu. Ini makanya pernah An Qaisin Jaddi Sa'ad qala ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atail fajri ba'da subhi faqala Rasul ma hatani rak'atani ya Qais faqultu ya Rasulullah inni lam akun sholaitu rak'atail fajri fahuma hatani rak'atani fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Qais ini pernah satu ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah subuh. Rasulullah tanya, Qais, ini apa sholat 2 rakaat sesudah subuh? Kan nggak boleh sholat sunnah sesudah subuh, sholat sunnah setelah sholat asar, itu kan nggak boleh. Kecuali ada sebab. Kenapa engkau sholat 2 rakaat setelah subuh? Ini sholat apa? Maka Qais menjawab, ya Rasulullah, tadi saya sebelum subuh itu enggak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini adalah saya mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah ini adalah menjadi hadis, menjadi dalil bahwasanya Rasulullah tidak melarang ketika kalian lupa atau telat datang ke masjid ini dari rumah buru-buru ke masjid kepengen sholat jamaah, mau sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi karena udah qomat maka jangan sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi ikutin sholat jamaah. Setelah sholat berjamaah silahkan kalian mengqadha sholat qabla subuh, boleh. Khusus Rasulullah pun pernah mengerjakannya, tapi Rasulullah mengerjakannya itu setelah ketika di waktu duha. Boleh, mau dilakukan di waktu duha boleh, mau dilakukan setelah sholat subuh persis boleh. Nah, ini satu-satunya sholat sholat
qabla salat rawatib, salat sunah rawatib yang boleh diqadha yaitu salat sunnah sebelum subuh boleh diqadha. Silahkan mau diqadha setelah subuh. Kenapa? Karena saking besarnya pahalanya maka diperbolehkan untuk mengqadha salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dilakukan, tapi setelahnya. Kenapa? Karena ketinggalan. Tapi jangan dijadikan wadifah tiap hari telat mulu, ngodok terus, jangan itu. Nah ini, jadi tidak boleh kita itu bersedih karena di pagi hari sedih memikirkan dunia, memikirkan harta, memikirkan duit. Memang duit itu kalau orang nggak punya duit pusing. Tapi duit nggak menjadi jaminan orang bahagia juga. Karena banyak orang yang banyak duit tapi malah bunuh diri, lompat dari apartemen. Kan duitnya banyak. Berarti permasalahannya bukan karena nggak punya duit. Sedihnya bukan karena nggak punya duit. Justru dia banyak duit makin pusing. Nah ini. Duit itu perlu juga, tapi nggak menjadi jaminan juga. Makanya kan ada lagu Alam itu ya, nyanyi lagi deh. Duit, kesini dong aku mau duit. Emak dan bapakku lagi butuh duit. Tetanggaku semua lagi butuh duit. Lagi sulit bagi duit. Jangan pelit bagi duit. Duit yang namanya duit, duit semua butuh duit, dicari-cari setiap hari, ditunggu-tunggu setiap minggu, bahkan dinanti-nantikan tiap bulan gajian. Duit semua butuh duit. Nggak usah diterusin, ntar keenakan pada tidur ya. Jadi emang semua orang butuh duit, tapi duit ini tidak menjadi faktor orang itu bahagia ya. Kebahagiaan itu banyak kan orang yang nggak punya duit nyatanya bisa bahagia. Tidur di gerobak enak. Orang yang banyak duit nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mikirin duitnya banyak ditipu orang. Mikirin mobilnya kebanyakan, mikirin proyek. Nggak bisa tidur. Enggak begitu juga. Jadi intinya apa? Jadi kita itu enggak boleh sedih memikirkan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan lagi. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin linahu faqad dhahaba sulusatinihi. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya, merendahkan diri kepada orang kaya lihinahu karena kekayaannya, karena hartanya, faqad dzahaba sulusatinihi, maka sungguh telah hilang 3/4, sepertiga. Faqad dzahaba sulusatinihi, sungguh telah hilang sepertiga agamanya ya. Jadi kalau orang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, kita menghormati orang kaya itu karena kekayaannya, maka sungguh agama kita telah hilang sepertiga. Li anna syari'ata, karena sesungguhnya syariatnya, ayyakuna ta'zimun nasi, hendaklah ada pengagungan kepada manusia itu li ajli solahihi, karena arah kebaikannya, kesolehannya. Jadi mengagungkan orang, memuliakan orang ini karena orang itu soleh, orang itu baik, bukan karena orang itu hartanya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, bukan, istrinya banyak, enggak juga. Wali ajli ilmihi, dan yang kedua karena ilmunya. Jadi memuliakan orang karena ilmunya. Oh, ilmunya bagus, itu diamalkan baik, nah itu karena alim. Tuna ta'zima li ajli malihi, bukan mengagungkan karena hartanya. Fa innaman, karena sesungguhnya orang akramal mal, yang mengagungkan harta, ahanal ilma, sungguh dia telah menghinakan ilmu.
wassolah, dan juga menghinakan orang-orang yang soleh. Jadi kalau mengagungkan orang itu jangan memuliakan orang karena harta bendanya. Silahkan muliakan orang, hormati orang karena kebaikannya, karena ilmunya, ya. Dan juga boleh menghormati orang karena umurnya. Kalau kita ada orang lebih tua dari kita, maka silahkan takzimkan, muliakan dia. Kenapa? Karena umurnya dia lebih tua. Kalau kita enggak sopan sama orang yang tua, walat, itu. Ada orang yang tua kita lewat ya, permisi Pak, permisi Bu, nah, itu. Jangan lari aja di depan orang tua. Jalan nyak sambil kentut lagi. Nah, ini enggak sopan. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu syirrah, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan syirrinya, rahasianya. La budda, kata beliau, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'a. Wajib bagi orang yang beriman ini, tulisannya makin enggak kelihatan kalau jarak dekat. Wajib bagi orang-orang yang beriman di dalam setiap keadaan untuk melaksanakan min salasati asya'a, yaitu 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, amrun yamtasiluhu, yaitu perintah yang senantiasa dilakukan, jadi melaksanakan perintah Allah. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang dijauhinya, menjauhi larangan Allah. Wa qadarun yardha bihi, dan ridho dengan putusan Allah. Ridho dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Fa aqallu halatil mu'mini la yahlu fiha, dan sedikit-sedikitnya, gimana ya mengartikannya? Saya kalau mengartikan bahasa Jawanya gampang. Fa aqallu halatil mu'minin, mongko utawi luweh sithik-sithike tingkai wong-wong mukmin. Mengartikan ke Indonesia agak susah, saya bingung. Apa ya? Paling sedikit keadaan orang yang beriman itu la yahlu fiha min ahadi hadhil asya'i salasa. Jadi tidak terlepas dari 3 hal ini, tidak terlepas dari salah satu 3 perkara ini. Perkara tadi, yaitu mentaati perintah, menjauhi larangan, dan ridho keputusan Allah. Itu salah satu, minimal salah satu bisa melakukan gitu. Fayambagi, maka sayuqiyanya, lahu, bagi orang yang mukmin itu, ayyal zima hammaha qalbuhu yuhaddisa biha nafsahu wa ya'khudal jawariha biha. Maka hendaklah sayuqyanya bagi orang yang beriman itu, yaitu wajib mengusahakan dalam hatinya, sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dan yang kedua, menumbuhkan dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah wa ya'khudal jawariha biha fi sa'iri ahwalihi, yaitu menggerakkan atau melaksanakan dengan segenap anggota badannya akan 3 perkara tadi. Ya. Yang pertama yaitu kita melaksanakan perintah Allah, yaitu harus diusahakan di dalam hati kita, diusahakan dalam hati. Kemudian ditumbuhkan di dalam diri kita. Dan yang ketiga itu kemudian dilaksanakan dengan anggota badan, melaksanakan perintah Allah. Enggak cuman diusahakan dalam hati tok, enggak. Tapi kan diusahakan, habis itu ditumbuhkan dalam diri, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Perintah Allah, contoh sholat. Nah, kita kan lakukan tiap hari itu, sholat dengan berjamaah. Kemudian meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Ada larangan, jangan minum khamr misalkan, jangan minum khamr, jangan melakukan ghibah, jangan mencuri. Maka kemudian dalam hati kita harus berusaha, kita tumbuhkan dalam hati bagaimana kita harus meninggalkan khamr tersebut. Kemudian kita tampakkan di dalam diri kita, kemudian kita lakukan dengan anggota badan kita. Ketika kita diajak minum khamr, ya jangan. Itu. Kalau kita biasa berkumpul dengan orang-orang baik begini gampang, kita akan meninggalkan itu semuanya. Tapi kalau lingkungan kita itu banyak orang yang minum khamr, akhirnya kan susah juga. Kadang-kadang dicemooh, ya cemen, nah kan gitu biasanya. Anak-anak muda sekarang, makanya bahaya itu. Bahaya. Nanti juga kalau pilih pemimpin yang baik, makanya jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli duren. Kalau ingin ada perubahan, jangan lupa pilihlah pemimpin yang keren. Nah, siapa? Amin. Ntar yang nggak amin kobul gitu katanya. Ini. Jadi itu tadi, itu adalah berusaha, kita berusaha sekuat tenaga untuk supaya kita selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga kita senantiasa ridho dengan apa yang menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, itu maka yang bagi lil mukmin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bagi sayogianya, hendaklah bagi orang beriman itu untuk bisa melakukan itu. Orang yang beriman yang bagaimana sih? Nah, dalam hadis Nabi, makanya ada ajaban li amril mukminin idza ajaban li amril mu'mini idza asabathu syarra'u syakara fakana khairun lah, wa idza asabathu dzarra'u sabara fakana khairun lah. Jadi sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang beriman ini, dan semua itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang beriman. Orang beriman ketika terjadi sesuatu, ketika dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, maka itu ada kebaikannya. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah berupa musibah misalkan, kemudian dia bersabar, maka ada nilai kebaikannya. Jadi apapun yang terjadi kepada orang beriman itu semua ada nilai kebaikan. Ada nilai kebaikan. Diuji oleh Allah dengan kesusahan, dia bersabar, itu dia mendapatkan pahala. Diuji oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, dia bersyukur. Nah, bentuk syukurnya kemudian dia bantu untuk pembangunan masjid, majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, itu pun ada nilai kebaikan, dapat pahala. Maka itulah makanya dikatakan Rasulullah ajaban, ajib ya gitulah. Ajaban agak-agak susah, ajib. Sungguh ajib urusan orang beriman. Orang beriman itu ajib. Jadi susahnya dapat pahala, senangnya dapat pahala. Nah, itu orang beriman. Makanya kalau kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, sabar aja, insya Allah itu ada pahala. Kalau kita diuji oleh Allah dengan rezeki, dengan banyak duit, jadi jangan sangka ya, jangan bilang bahwasanya banyak duit ini bukan ujian. Jadi ujian Allah itu macam-macam. Ada ujian kesabaran, ada ujian Allah yaitu berupa ketaatan. Ketika diuji dengan kesabaran berupa kita kesusahan, kita bisa menghadapi itu semuanya. Nah, itu pahala. Tapi ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duit yang melimpah, kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini berupa adab. Nah, maka dua-duanya ini harus kita bisa melaksanakan. Kalau dapat baik ya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika dapat kesusahan ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kelamaan ini, biasanya setengah jam, ini lama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yaitu 3 hal tadi. Yang pertama, jangan mengadukan kesusahan hidup pada orang. Yang kedua, jangan mengadukan apalagi tadi. Yang kedua, jangan mengeluh di pagi hari tentang dunia. Dan yang ketiga, ridho dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Jangan menghormati orang kaya karena kekayaannya. Ya, itu.
Ini saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita yang bermanfaat. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan bala dan juga musibah. Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal dan juga berkah, sehingga bisa kita gunakan untuk berziarah ke kota Makkah dan juga kota Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin wa fani karmi Allah rahman rahimin irhamna Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi azwajina, barik lana fi ijtima'ina hadha ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.